Welcome back to Bisuma Bincang Susi Resma. Kali ini kita akan membahas tentang mantan. Jadi kita waktu itu bikin Ask Me Question, yaitu yang kayak nanya-nanya ke kita, dan kita udah ada hanya 5 pertanyaan dari beberapa pertanyaan. Akan kita bacain tapi nggak kita sebutin namanya ya, takut nggak berkenan gitu masuk Bisuma. Yang pertama ada dari @bla-bla-bla. Kak, gimana sih caranya cepet move on? nah itu jawabannya gue deh kayaknya. Jadi kita akan pakai 2 tips. Yang pertama tips ala Susi, dan yang kedua tips ala Resma. Dari tips dari Susi Kalau dulu. tips aku agak barbar ya teman-teman. Yang pertama, lo harus caci maki itu mantan, karena menurut gue mantan itu udah kayak sampah, udah sampah. Nah itu lo harus caci maki aja gitu, nggak peduli lah dia mau kayak gimana nantinya, tapi lo puasin dulu diri lo, caci maki aja terus, kalau bisa sampai dia muak juga ke kita. Dan itu tuh rasanya plong banget saat caci maki dia, dan lo bakal lupain dia, yakin. Swear. Kalau menurut lo? Kalau versi gue, gimana cara biar cepet move on? Cari yang baru. Karena gue pernah baca kutipan, melupakan cinta itu ya jatuh cinta lagi gitu. Terus kayak ya udah, kita jangan, pikiran kita jangan kayak gue inget kenangannya, jangan, life must go on. Jadi ya udah, enjoy aja gitu, nggak usah mikirin masa lalu, buat apa sih, nggak penting. Terus pertanyaan kedua dari @bla-bla-bla. Kak, gimana sih caranya dapet pasangan sesuai yang kita mau? Nah, Gue dulu pertama. Oke. Kalau versi gue, sesuai yang kita mau, menurut gue nggak ada ya, karena gini loh, di dunia ini nggak ada yang sempurna ya. Kalau kita pengen dapet yang baik, ya kita harus memperbaiki diri kita sendiri gitu. Jadi kalau aku sih, deket sama orang, deket sama cowok itu nyaman, percuma ganteng, percuma kaya kalau aku nggak nyaman. Jadi ya yang bikin kita nyaman tuh insya Allah yang sesuai kita mau. Kalau versi lo? Kalau menurut gue, kalau sebenarnya jodoh itu cerminan dari diri gue, dan lo juga pastinya tahu itu. Tapi ketika lo dapetin orang yang nggak sesuai dengan lo harus terimain dulu. Mungkin butuh proses, tapi emang di dunia ini nggak ada yang sempurna. Percuma deh ya lo pengen ini pengen itu, berdoa ini berdoa itu, kalau lo sendiri nggak lebih baik, ya gimana gitu. Intinya memperbaiki diri sendiri lah ya. Terus pertanyaan ketiga @bla-bla-bla. Gimana caranya mempertahankan sahabat biar tidak mengkhianati dan selalu bareng kita? Lo? Menurut gue, yang pertama gue harus terimain sahabat gue apa adanya. Mau dia marahnya jelek kayak, mau dia ini ya, soalnya apa ya, kita nggak bisa memilih gitu. Kalau misalkan lo klop sama dia, ya udah gitu. Dengan siapa kita bergaul gitu. Meskipun ya gue juga bukan orang baik, terus ya mungkin sahabat gue juga harus terimain apa yang jadinya gue gitu. Kalau misalkan gue marah, ya dia harus cooling down. Terus kalaupun dia yang marah, misalkan gue juga harus cooling down gitu, harus terimain lah pokoknya. Kalau misalkan lo pengen sahabatannya lama gitu, dan gak usah lah yang namanya cemburu-cemburuan gitu. Itu versi Susi. Kalau versi gue, mempertahankan sahabat gue dan selalu bareng-bareng. Ini bukan karena gue lagi sama Susi ya. Sekian banyak sahabat yang gue punya, yang bertahun-tahun, dan cuman dia sih yang stay sama gue. Stay itu dalam arti gini, dia bisa menerima keadaan gue. Sebenarnya banyak sahabat gue, bukan cuman Susi. Cuman salah satu yang selalu stay bareng gue itu Susi. Dalam keadaan down, dia selalu ada buat gue. Dalam keadaan senang, susah, dia selalu ada buat gue. Intinya ya harus nerimain aja lah, saling Iya, nerimain. karena sahabat yang sejati dan yang tulus itu dia yang nerima lo apa adanya gitu. Dia yang tahu karakter lo, dia yang ngebela saat lo nggak ada. Ya pokoknya intinya sahabat tuh saling ngerti lah. Pertanyaannya keempat. Keempat ya. @bla-bla-bla. Kak, kalau ada yang ngomongin kita dari belakang, enaknya diapain ya? Ya ampun, didoain aja. Itu versi Susi. Semoga dia
dia lebih baik lagi. Toh kalau ngomongin kita kan dosa kita Berkurang. pas gitu, berkurang. Jadi disyukurin aja. Apalagi kalau mantan yang ngomongin kita, Dia baru putus guys, jadi bau-bau pengen mantan mulu. ngegeletikin Ginjal, paru-paru, ya. ginjal gitu kan. Ih, gila pokoknya. Kalau versi gue, kalau gue diomongin sama orang, kadang nggak pernah gue ladenin, kadang gue ladenin gini. Kalau dia udah kelewatan batas, ya gue ladenin. Apalagi kalau sudah mencakup keluarga, lo boleh istilahnya gini, lo boleh nyentil gue tapi nggak dengan keluarga gue gitu, karena kehormatan keluarga gue tuh nomor 1 gitu. Dan ya udah, nggak usah diladenin, ya hitung dosa kita buat mereka lah yang ngomongin kita. Pertanyaan terakhir, Dari bla 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 bla. mau bacain nggak? Enggak, lo aja. Nggak. Bla bla bla. Kak, kalau ada pelakor terus cowok kita nggak ngeladenin tapi kita panas nih kak, apa yang akan kita lakuin? Versi gue, kalau ada pelakor gini ya, orang ketiga lah ya intinya, bukan cuman pelakor aja. Kalau laki-laki tuh pabinor, perebut bini orang kalau nggak salah. Kalau gue gini, kita menganalogikannya dengan rumah. Nggak mungkin tamu masuk kalau nggak kita buka pintunya gitu. Nggak mungkin ada orang ketiga kalau kita, Allahu Akbar, nggak mungkin ada orang ketiga kalau kita nggak meladeni dia gitu. Jadi intinya ya saling menjaga. Kalau lo mau dia setia, lo harus setia juga gitu. Kalau versi lo Apa sih tadi pelakor, kalau ada pelakor. Gue pelakor itu sampah. Kalau misalkan si cowoknya juga membuka hati, dan itu sama-sama sampah sih. Gimana ya, ya gimana, pelakor lo gak punya harga diri, emang gak ada cowok lain gitu? Hah? Ya kayak Udah, orang tuh gini banyak ya. kayak di dunia ini ya. Orang tuh dimana? Gue baru aja kemarin ngelabrak pelakor, dan pelakornya tuh gak tahu diri banget. Ya maksudnya udah gue labrak masih aja ngejar cowok gue. Ya udah, gue buang aja dua-duanya. Jadi kayak Gimana toksik ya, banget buang gitu. toksik dalam hidup gitu. Ya gimana ya, cowok yang kayak gitu juga ya buang aja sih, ngapain sih lu. Gemes gue kalau misalkan ada yang masih mempertahankan cowok yang lebih memilih pelakor. Oke guys, cukup sekian bincang-bincang ala Resma dan Susi. Kita akan bikin Kylie Vlog atau IGTV, tapi kalian bisa saranin entah itu kuliner, cerita atau apa. Jadi see you next bincang.